Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Kaula muda yang berbahagia. Jadi 174, 175, 176 Allah memperingatkan atau Allah memberikan gambaran kepada kita adanya manusia-manusia yang mereka menjadikan kecintaan terhadap harta lalu kemudian menggadaikan prinsip-prinsip ataupun menggadaikan agama, menggadaikan kebenaran, menjual kebenaran. Kalau muda yang berbahagia, berikutnya kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177-nya. Jadi di dalam ayat Al-Baqarah 177 Allah menggambarkan di situ sebelum digambarkan bagaimana karakteristik, bagaimana karakter eh, sejatinya seorang manusia yang mendapatkan kebenaran atau kejujuran di dalam agamanya dan dikatakan bertakwa. Allah memberikan pembukaan ayat itu dikatakan laisal bir, bukanlah kebaikan. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran 177 itu, kebaikan itu bukanlah engkau menghadap ke timur, engkau menghadap ke barat. Dalam arti di sini menurut seorang ulama ketika mentadabburi ayat ini, di sini beliau mengatakan bahwa Allah ingin mengkritik secara formal praktek-praktek keagamaan kita yang fokus pada ritual. Kita hadapkan wajah kita ke timur, kita hadapkan wajah kita ke barat, lalu kemudian kita masuk Ramadan, kita puasa. Kita tampakkan secara apa namanya formalitas bahwa kita seolah-olah dalam kebaikan. Tapi dikatakan
eh, kenyataannya tidak. Kenapa? Karena disebutkan ketika ada kesulitan ekonomi, kita sering putus asa, bahkan mengambil jalan-jalan yang salah. Ya kan? Kalau anak-anak muda sekarang ada masalah ekonomi, terjebak di pinjol. Bagaimana kalau seorang penguasa yang terjebak dalam kesulitan ekonomi negara? Apa yang dia lakukan? Pinjaman luar negeri. Ya kan? Hutang luar negeri. Menggadaikan kekayaan yang ada di dalam sebuah negeri untuk membayar utang. Apakah pinjol yang dilakukan oleh seseorang yang terdesak, orang yang sedang butuh, itu lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh seorang penguasa? Kalau seseorang misalnya saya, dalam keadaan terdesak secara ekonomi, bokek ini gitu kalau kata muda kan, ini lagi bokek bener ini. Lalu kemudian ada tawaran pinjaman online lalu saya ambil. Tentu dampak kerusakannya hanya pada diri sendiri. Tapi begitu kesulitan itu menimpa suatu negara, lalu negaranya oleh penguasa berpikir untuk mengambil utang kepada asing, mengambil utang kepada negara lain, maka resikonya itu, penanggungnya itu adalah mayoritas atau semua masyarakat yang ada di dalam negara itu. Artinya kerusakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang penguasa itu lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh seorang. Jadi kaulah muda yang berbahagia, kalau kita lihat ayat 177 ini, di sini kita diberikan gambaran oleh Allah bagaimana harusnya kita punya mental kejujuran dalam agama dan takwa. Apa itu? Kita harus memperbenar keimanan kita kepada Allah. Kita perbaharui keimanan kita kepada Allah. Bahwa kita tidak cukup mengatakan Allah Tuhan kita, tapi juga harus sinkron pernyataan itu di dalam perbuatan kita. Apalah guna sepanduk kita, terpampang wajah kita di dalam sepanduk dengan kalimat ucapan selamat berpuasa, semoga kita semakin bertakwa. Tapi kemudian kebijakan-kebijakan yang dihadirkan terhadap urusan orang banyak sangat jauh daripada kata takwa, menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Lalu apakah kita puas hanya dengan formalitas seperti itu? Tentu tidak. Karena itu kaulah muda yang berbahagia dan para pendengar dan juga pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang kita bahas berupa tadabbur ayat hari ini, insya Allah nanti bisa dilihat ya ayatnya dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah 174, 175, 16, 177. Ini sangat menarik untuk kita tadabbur. Untuk maklumat-maklumatnya bagaimana mentadabburi ayat ini sangat bisa kita dapatkan caranya. Banyak sekali sekarang sumber-sumber informasi yang bisa kita jadikan rujukan untuk mentadabburi ayat ini. Poin pentingnya 174, 175, 176 menggambarkan bagaimana orang yang mencintai dunia itu kemudian menggadaikan prinsipnya. Sementara di 177 menggambarkan orang yang baik adalah mereka yang bisa melepas apa yang ada pada diri mereka untuk kerabatnya, untuk orang miskin, untuk orang stabil yang kehabisan bekal, bahkan membebaskan budak. Jadi ketika mereka diberi Allah harta dengan jalan-jalan yang halal, mereka tidak merasa susah. Mereka tidak merasa sempit untuk melepaskan apa yang ada pada diri. Kalau di era kita kan mau melepaskan itu hitung dulu. Ini bagian mana yang nggak lagi dipakai baru diberikan begitu. Nah, kalau karakter orang yang disebutkan albir di dalam ayat 177 itu adalah mereka yang melepaskan. Mereka rela melepaskan apa yang ada pada diri mereka demi orang lain, demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jujur dalam beragama dan mereka disebut oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Jadi kaulah muda yang berbahagia, bila di 174, 175, 176 Allah mengatakan orang-orang yang membeli dunia dengan menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran itu bersabar mengantri ke neraka, itu sebenarnya bukan pujian, itu adalah celaan. Maka di dalam 177 Allah mengatakan bagaimana kita harus bersabar.
kita harus bersabar pada saat keadaan kita susah secara ekonomi, keadaan kita dalam keadaan sakit misalnya, ya kan? Betapa banyak dari kita ketika mengalami sakit lalu mengalami down mental kita. Serasa kita nggak ada guna lagi di kehidupan ini. Maka pada kondisi-kondisi seperti ini, disinilah kita dituntut sabar, dituntut tetap teguh menjadi orang yang sebenar-benarnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan sabar yang seharusnya itu adalah sabar di saat kita siap menanggung penderitaan, siap menanggung kehilangan di dalam menegakkan kebenaran, dalam memperjuangkan kebenaran. Karena bagaimanapun kebenaran itu tidak akan pernah tegak bila tidak ada orang-orang yang siap untuk menanggung semua penderitaan akan tegaknya kebenaran. Karena itu, kaulah muda yang berbahagia, ambil peran. Jangan jadi golongan 174, 175, 176. Tapi jadilah golongan 177 surah Al-Baqarah, Al-Quranul Karim yang sangat-sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua, kaulah muda dimanapun berada, termasuk orang-orang yang sebenar-benarnya disebutkan al-birru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang jujur dalam beragama dan mendapat predikat takwa. Inilah sebenarnya hakikat atau inilah sebenarnya kedudukan yang paling tinggi. Bagaimana kita menjadi orang yang jujur dalam beragama dan meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemewahan dunia, tapi yang ternyata kita memasukkan api neraka. Kalau kata orang, jangan sampai kita take out tiket neraka dengan menggadaikan prinsip-prinsip agama. Wallahu a'lam bishawab. Tantangan bagi kita kaulah muda hari ini. Mulai sekarang, cobalah berusaha melepas dari diri kita apa yang paling kita suka. Coba satu hal, lepas dari diri kita apa yang kita suka untuk orang lain. Entah itu harta, entah itu waktu. Karena banyak orang sekarang tidak punya teman untuk cerita. Nah, karena itu cobalah hadir sebagai teman cerita orang lain. Jadi pendengar bagi orang lain. Banyak orang yang butuh akan uluran tangan kita. Cobalah keluarkan harta-harta terbaik kita, bukan harta-harta sisa. Agar apa? Agar dengan itu kita bisa meraih apa yang disebutkan oleh ayat dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 177. Menjadi orang yang sodaq, orang yang jujur dalam agama dan orang yang wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangan di sana sini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.